kembali lagi di podcast Ngegas, ngobrol seru nambah insight baru. Nah, karena ini tayang perdana nih, buat teman-teman yang nggak tahu Ngegas itu apa? Ngegas itu ngobrol edukasi Gus Ahmad Suhadi. Sesuai sama judulnya, di podcast kali ini kita bakal ngebahas hal yang seru, bakal nambah insight baru buat teman-teman nih. Nah, sebelumnya, tak kenal maka kata sayang, perkenalkan aku Keisha yang bakal nemenin kalian buat ngulik isu-isu baru dan berita yang pastinya seru banget. Dan pastinya aku nggak sendiri aja loh, kali ini aku sama Dr. Suhadi Rizky Herdianto SHMKN. Yuk langsung aja kita ngobrol bareng. Salam ngegas! Mari kita ngegas! Wah, kayaknya Gus Haji Rizky ini udah langsung ngegas ya. Harus! Sesuai banget sih sama tagline acara kita ya Gus. Betul! Nah, kalau yang aku denger nih ya, Gus Ahmad tadi kan lagi mendirikan ya sebuah organisasi yang namanya KGN nih. Kira-kira boleh gak sih dijelasin sedikit aja ke teman-teman, siapa tahu mereka mau join nih ke KGN. Harus join. Oke. KGN itu K-nya kebangkitan, G-nya Garuda, N-nya Nusantara. Kita dari perkumpulan masyarakat yang ingin bangkit agar Nusantara semakin sejahtera, rakyatnya cerdas, jadi kita harus dibangkitkan ekonomi sosial yang juga kita lebih baik. Wah, bagus banget ya Gus Harus. visi misinya ya. Harus. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin penasaran, yang mau join boleh aja nih langsung cek di sosial medianya KGN yang ada di bawah ini ya. Nah, kalau Gus nih, aku tuh bakal ngebahas ya Gus, topik yang lumayan lagi happening banget Gus, yang lagi dibahas di Indonesia Gus bahkan ya Gus, yang udah mulai bertebaran lah kontennya nih, yaitu tentang Kang Deddy Mulyadi Gus. KDM. Iya betul banget. Kalau misalnya Gus sudah sering lihat belum nih konten-kontennya nih? Wah, banyak banget. Nah, yang belum tahu langsung aja kita saksiin tentang Kang Deddy Mulyadi. Beginilah momen saat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menitikkan air matanya kala melihat kerusakan alam yang terjadi di kawasan Puncak Bogor. Ya, mungkin miskin kan? Kenapa miskin? Biayanya orang kaya. Tapi ingat, berbuat baik di Indonesia belum tentu kita mendapat penilaian baik. Kita harus berhadapan dengan kaum kritis. Mas Enda kalau mau serius, ngomong Siliwangi, ngomong Pajajaran kita sebagai orang Sunda, jangan dihinakan. Nah, setelah ngeliat video-video tadi ya Gus, kan banyak nih muncul pro kontra dari masyarakat nih. Ya. Ada yang setuju, ada yang bilang kalau misalkan Deddy itu berhasil buat jadi pemerintah yang deket sama masyarakat nih Gus. Tapi ada juga ya namanya masyarakat nggak percayalah sama pemerintah ya. Muncullah kata-kata kontra kalau misalnya ini cuma pencitraan aja nih. Kalau menurut Gus sendiri nih, kira-kira nih Kang Deddy Mulyadi ini tuh pencitraan atau emang untuk branding politik nih Gus? Oke, pertama kita bedakan dulu antara pencitraan dan branding politik. Betul banget. Pencitraan itu nggak akan tahan lama, dia nggak akan konsisten, dia akan hilang. Branding politik, dia akan kontinu. Setiap program-program yang akan dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi, kerjanya, kegiatannya, progres dia menjadi pejabat sebagai Gubernur Jawa Barat itu akan konsisten selalu berjalan saat dia masih. Nah, kalau sekarang kan muncul ya, misalnya contohnya tuh barak militer ya Gus, yang buat kayak banyak masyarakat tuh bingung, pro kontra gitu. Nah, kira-kira nih dengan adanya konten-konten yang dekat dengan masyarakat nih, kira-kira tuh masyarakat mulai jenuh gak sih, kayak bosen gitu dengan konten-konten dia nih, yang mungkin udah bosen, udah ngerasakan masyarakat sekarang kayak baru hal yang baru lah, pemimpin baru lah. Kang Deddy Mulyadi tuh sosok apalagi buat Gen Z tuh pemimpin yang content-able gitu, yang buat kita tuh kayak tertarik sama pemimpin nih. Tapi kira-kira tuh lama-lama tuh bakal bosen gak sih? Masyarakat tuh bakal jenuh gak ya? Selagi Kang Deddy Mulyadi konsisten untuk berbuat baik untuk masyarakat, itu tidak akan membosankan. Dan yang lebih utama, program Kang Deddy bisa sebagai contoh dan diikutin semua pejabat. Biar kita nggak bosan, semua pejabat melakukan seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy, membuat konten. Jadi sekarang kita nonton Kang Deddy, bisa kita nonton si B, C, dan selanjutnya. Nah, betul banget ya Gus. Aku juga ngeliat tuh kayak seru aja gitu ngeliat Kang Deddy Mulyadi. Apalagi bisa dia langsung nyidak langsung ya Gus. Tapi nih Gus, muncullah hal baru nih Gus, yang dimana pas di sidang DPR Gus, Kang Deddy Mulyadi tuh diserang gitu Gus. Nah, kalau menurut Gus sendiri tuh kayak gimana nih? Ada kekhawatiran gak sih untuk dunia politiknya dia itu? Apalagi kan politik sekarang ya Gus, tau lah gimana pemimpin-pemimpin ini yang bakal jadi ancaman gak nih buat pemimpin-pemimpin lainnya? Kang Deddy Mulyadi itu pemimpin yang baik. Konten yang dia, video-video yang dia
keterampilan yang kita tonton itu menunjukkan dia bekerja dengan baik. Kegiatannya semua dilakukan oleh merupakan kewajiban dia sebagai kawasan. Jadi harus dikasih lihat. Dan saya berharap semua pejabat juga harus bisa menunjukkan kerjanya yang baik, kegiatannya yang bermanfaat untuk masyarakat, dia tunjukkan. Dan kita nggak bosan melihatnya Kang Deddy Mulyadi lagi. Jadi banyak pejabat yang harus mencontoh Kang Deddy Mulyadi. Jangan ini. Betul banget. Nah kalau kira-kira nih Gus, dari kan yang tadi kita dengar kan positifnya ya, dari semua konten-konten dia, dari semua kebijakan dia tuh menghasilkan hal yang positif gitu. Nah kalau menurut Gus, ada gak sih kelemahan dari kebijakan dia atau dari konten-konten dia yang muncul nih di masyarakat? Ada kelemahannya gak kira-kira nih? Ada dua konsep. Contohnya kita ambil konsep Kang Deddy Mulyadi terkait dengan siswa baru masuk ke barak. Mungkin kita ingat kata orang tua dulu ya, mencegah lebih baik dari Mengobati. Langkah Kang Deddy saat ini mengobati. Kita harus support program dia yang bagus, dan kita tambahkan dengan insight buat beliau. Kita memberikan insight ke Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi, tolong tambah program pencegahannya. Jadi selain mengobati, harus ada pencegahan agar remaja-remaja yang akan bandel, yang akan tawuran, ada keinginan tawuran, narkoba dan lain-lain dapat dicegah dengan konsep yang akan dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita tunggu konsep Kang Deddy Mulyadi untuk pencegahannya. Berarti benar ya, dia butuh improve lagi lah. Berarti Kita dukung dengan memberikan insight. Betul. Apalagi masyarakat sekarang kan udah mulai kayak menagih lah pemerintah lain buat ngebuat konten juga nih Gus. Betul banget gak sih, ngebuat kayak hal baru sih di dunia politik sih Kang Deddy Mulyadi. Tapi yang bikin paling ditakuti ya Gus, ketika dia di politik Gus, apalagi kan orang-orang politik bisa dikatakan kalau masyarakat zaman sekarang jahat lah Gus. Nah kira-kira gimana nih cara buat ngamanin Kang Deddy sendiri nih Gus di dunia politiknya itu tuh? Jangan pernah melawan orang baik. Kang Deddy Mulyadi itu bukan dipilih oleh sebagian kecil masyarakat Jawa Barat, bukan 20%, 10%, tetapi beliau dipilih dari 75% warga Jawa Barat. Luar biasa. Artinya rakyat percaya agar Kang Deddy Mulyadi menjadi wakil mereka. Betul banget, setuju banget ya Gus. Nah tapi ya Gus, kan kalau dari Kang Deddy Mulyadi aku juga ngatain yang positif-positif aja dari kebijakan dia, konten-konten dia. Tapi aku tuh masih bingung Gus, masyarakat yang ngebuat kontra gitu sama kebijakan dia. Bahkan kayak barak militer pun jadi hal yang kontra, dia lebih Kang Deddy Mulyadi membatasi hal-hal tertentu dari anak itu sendiri. Nah gimana sih Gus, kalau tanggapan Gus nih buat masyarakat nih yang mungkin belum satu visi kali ya sama Kang Deddy Mulyadi, gimana sih cara buat masyarakat tuh percaya gitu sama Kang Deddy Mulyadi? Pencitraan dan branding politik itu kan tipis-tipis. Masyarakat harus cerdas. Yang ditunjukkan yang baik harus kita dukung dan kita support, kita doakan agar program-program yang bagus yang saat ini dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi bisa diimprove lebih bagus lagi dan berkelanjutan. Apabila Kang Deddy Mulyadi menjalankan politik pencitraan atau gambling politik, pasti masyarakat akan dapat memahami bahwa saya dipilih. Endingnya seperti itu. Apabila Kang Deddy Mulyadi hanya pencitraan dan melakukan gambling politik, kita nggak usah pilih. Tetapi apabila memang dia pemimpin yang bekerja keras, menghasilkan program-program yang langsung dirasakan oleh rakyat kecil, menengah, dan atas, itu harus kita dukung. Sekarang ini dengan adanya konten, setiap pemangku jabatan harus berlomba menunjukkan kepada masyarakat, saya melakukan kegiatan untuk masyarakat, saya melakukan program-program yang menurut saya itu baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti itu. Ya, betul. Nah, berarti kalau misalnya kita ngebahas tadi kan, berarti kan pencitraan sama branding itu beda di waktunya ya Gus. Kalau pencitraan mungkin Tipis-tipis. tahannya berapa lama lah ya. Kira-kira kita bisa nentuin nih
Kang Deddy ini pencitraan atau branding tuh dalam jangka waktu berapa lama nih Gus? Apalagi kan kalau sekarang mungkin kan baru dipilih ya Gus, masih ibaratnya pencitraan lah kalau misalnya buat masyarakat baru dipilih, ngasih tahu nih aktivitas-aktivitas mereka. Nah kira-kira gimana sih cara kita nentuin apakah setahun 2 tahun kah, atau misalnya kita ngeliat lebih jauh lagi kah, berapa lama nih Gus? Kira-kira kita bisa sebagai masyarakat tuh nentuin nih, Kang Deddy tuh emang pencitraan atau emang branding politik nih? Kita bicara pemimpin. Pemimpin itu harus berbuat sebelum menjadi pejabat kan. Pejabat harus begini, apakah pemimpin harus jadi pejabat? Iya. Tidak juga. Orang tua kita juga pemimpin. Teman kita yang kita anggap pemimpin menjadi pemimpin. Pemimpin yang baik melakukan hal yang baik untuk masyarakat harus dilakukan dari hati yang paling dalam, hati yang ikhlas, hati yang tulus. Artinya bukan berbuat setelah mendapat jabatan, berbuat baik setelah menjadi pejabat, bukan seperti itu. Banyak figur-figur yang baik, figur-figur yang dapat memberikan kebaikan untuk masyarakat, dapat memberikan manfaat ke masyarakat, seperti memberikan sedekah untuk anak yatim piatu. Seperti Gus nih berarti? Ya, insya Allah. Lalu menciptakan pekerjaan untuk anak muda, lalu menjaga anak muda tetap kepada karakter bangsa. Seperti apa? Guyup, gak ada tawuran, santun, sopan, punya adab kepada orang tua, gak kena narkoba. Pemimpin harus seperti itu. Jadi sebelum dia menjabat, dia sudah dianggap oleh masyarakat dia adalah orang baik, bukan baik setelah menjadi pejabat. Berarti Kang Deddy Mulyadi sebuah langkah yang tepat gak sih Gus buat masyarakat tuh percaya sama dia, entah ke depannya dia mau menjabat lebih tinggi lagi atau kayak gimana, setidaknya gitu tingkat kepercayaan masyarakat tuh udah mulai meningkat lah setelah adanya Kang Deddy Mulyadi ini Gus. Maksudnya Kang Deddy mau jadi RI 1? Iya mungkin aja Gus, gak ada yang tahu, namanya juga politik gitu, pasti kita pengen meningkat lebih jauh ya Gus, apalagi kayak jabatan gitu kan. RI 1 cukup menggoda lah buat Kang Deddy Mulyadi, apalagi dengan masyarakat bukan Jawa Barat aja ya Gus yang ngerasakan impactnya, bahkan senasional gitu. Walaupun saya pun dari Jakarta kayak ngeliat tuh kayak tertarik gitu sama Kang Deddy Mulyadi, bahkan banyak yang ngomong Kang Deddy Mulyadi pindah aja nih ke Jawa Timur nih, Kang Deddy Mulyadi pindah aja nih ke Jakarta nih, gantiin aja gubernurnya. Kan itu sebuah hal yang kayak wah masyarakat udah percaya banget nih sama Kang Deddy Mulyadi gitu. Kang Deddy Mulyadi berkarakter. Dia mengenalkan budaya kan? Mengenalkan pasti. Nusantara kan? Tuh. Kang Deddy Mulyadi ini nanti dengan konten-konten yang dia buat banyak itu, wah ini apa tuh istilah Mulyado atau apa saya lupa. Jadi dikaitkan dengan pemimpin sebelumnya yang agak mirip dengan Benar. artinya dia adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat untuk menjadi pemimpin yang baik, insya Allah. Nah, Kang Deddy Mulyadi itu dia tulus. Benar. Pemimpin itu harus tulus. Susah saat ini mencari pemimpin yang tulus. Walaupun gini, misalkan orang melakukan pencitraan atau branding politik, mau nggak kecuali hal yang kotor bau. Karena Kang Deddy Mulyadi ini dia siap tayang untuk semua orang. Contohnya kemarin di saat Persib menjadi juara Piala keasliannya dengan kebahagiaan Persib menjadi juara dengan masyarakat Berbaur ya. Betul. Pemimpin yang baik dapat berbaur. Coba tuh ada kaki-kaki yang kelihatan wajib ditolak ya. Jadi memang untuk saat ini Kang Deddy Mulyadi ini dia hanya sebagai pejabat keluar, dia itu milik bangsa. Dan kita berharap di tiap provinsi kita pemimpinnya bisa menjadi Sosok Kang Deddy Mulyadi ya. Ya, tadi kan saya bilang apa dengan adanya Kang Deddy Mulyadi ini bisa dijadikan contoh. Jadi pejabat-pejabat ya ini kita insight aja ya, tunjukin, ikutin tuh langkahnya Kang Deddy Mulyadi, buat konten nih, buat ada
bermanfaat untuk masyarakat tunjukkan. Jadi masyarakat bisa melihat, wah Gubernur A, Gubernur B telah melakukan kegiatan yang sangat dirasakan oleh masyarakat, tunjukkan seperti itu. Oke Gus, setelah kita ngomong jauh nih tentang Kang Deddy Mulyadi atau kita sebut KDM nih, kira-kira nih strategi buat Kang Deddy Mulyadi nih biar tetap kayak sekarang nih Gus, tentang kepercayaan masyarakat ke dia, terus biar masyarakat juga nggak jenuh sama konten-kontennya, apa nih Gus strategi ke depannya? Pemimpin itu kan payung, ya. Pemimpin itu harus bisa menjadi payung yang melindungi dari panas, dari hujan untuk masyarakat. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini agar improve, melakukan develop terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dia buat. Jadi harus dibuat kegiatan yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Masyarakat harus tahu itu. Jadi tidak ada yang nyinyir, wah ini Kang Deddy Mulyadi populis, ya, seperti itu. Karena kan populis itu kan memberikan keputusan secara singkat, seakan tidak berdasarkan riset. Kalau saya menyimpulkan, setiap kegiatan Kang Deddy Mulyadi itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, ibarat sebuah perusahaan, komitmen, ya, manajemen, sistem nggak akan jalan, nggak akan berfungsi dengan baik apabila komitmen pemimpin di atas tidak kita dapat. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini kan Gubernur Jawa Barat, pemimpin, dia sudah menunjukkan komitmennya bekerja keras untuk rakyat sebaik mungkin. Dan insya Allah setiap bupati dan jajaran di bawah beliau akan mengikuti Kang Deddy Mulyadi. Karena Kang Deddy Mulyadi kan sudah memberikan bukti konkret loh. Karena kan dia buat konten dan dilihatkan ke seluruh masyarakat. Ini loh yang baik, ini loh yang bagus. Jadi beliau memang bekerja nyata, dia bekerja sudah maksimal dan semoga dia bisa improve terus, ya. Jadi bukan jangka pendek aja nih, tetapi jangka panjang. Dan saya memberikan strategi juga ya, strategi untuk pejabat lain. Banyak pejabat gubernur, bupati yang kerjanya bagus, tapi masyarakat tidak mengetahui. Nah, makanya tadi saya kasih masukan, jika bisa pejabat yang lain buat konten juga. Kan seru nih kita sebagai masyarakat kan, wah ini sekarang kontennya Kang Deddy Mulyadi terkait dengan program ini, wah ini Gubernur A, Bupati A, Gubernur B, C dan selanjutnya, dan Bupati A, B, C dan selanjutnya berlomba lah untuk berbuat kebaikan untuk masyarakat. Tuh, jadi nambah strategi baru buat negara bahkan ya Gus, buat masyarakat percaya lagi nih sama karena kan harus pemimpin kita. transparan. Tuh. Gunakan media sosial ini, gunakan konten ini untuk menunjukkan kerja nyata pejabat kepada masyarakat. Nah, berarti benar-benar ya Gus, apalagi ngajak nih berarti buat pemimpin-pemimpin yang mungkin belum ya melakukan hal yang sama seperti Kang Deddy Mulyadi, mungkin bisa lebih baik lagi ya Gus, bisa ikut jejak lah yang sudah dimulai sama Kang Deddy Mulyadi ya Gus. Nah, yang paling penting ya Gus, sesuai sama tema tadi kita tentang Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan atau branding politik nih. Kesimpulannya nih Gus, kira-kira Gus berdiri di pencitraan kah atau Gus berdiri ke branding politik kah? Kayak gimana nih Gus? Untuk pencitraan dan branding politik, kita sebagai warga negara, kita sebagai orang yang beragama harus tetap berpositif thinking. Betul, nggak boleh suzon. Nggak boleh sujon, kita harus tetap berprasangka baik. Dengan prasangka kita yang baik, nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik juga buat kita. Jadi jangan berasumsi ini pencitraan atau branding. Nah, ya, apa terus mungkin juga iya, mungkin juga tidak. Tapi kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai manusia yang punya agama, kita harus berbaik sangka. Ya. Apapun yang ditunjukkan, itu mau pencitraan, itu mau branding politik, selagi bagus buat masyarakat, kita harus dukung. Betul banget ya Gus, berarti kita harus dukung lah, nggak boleh suzon lah ya sebagai masyarakat. Selagi emang positif dan baik,
gas aja, dukung aja, gas terus ya Gus. Ingat, leluhur Nusantara kita itu guyup. Ya. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus kembali nih kepada leluhur jadi diri bangsa. Rukun. Lu kalau mayoritas masyarakat Indonesia tidak selalu berburuk sangka, kan sekarang itu kan berburuk sangka, konten dijadikan untuk hal-hal yang kita seperti negatif thinking, kita diarahkan ke nggak percaya lah sama situ, ya. pemerintah. Jadi ya kita berdoa agar semua masyarakat Indonesia dan netizen bangsa Indonesia, yang untuk netizen bangsa Indonesia membuat konten-konten yang bersifat positif, ya. Mindsetnya harus positif thinking, itu yang akan membangun bangsa kita dari hal yang kecil. Nah tuh buat penonton-penonton ngegas nih, sobat ngegas nih, udah denger kita gak boleh lagi nih Suzan lagi ya Gus. Gak boleh negatif thinking, itu dosa bener banget. Selagi emang positif buat kita harus didukung terus, harus digas terus nih. Nah Gus, sama tadi setelah kita udah ngebahas dari awal perkenalan gaya pemimpin dia, strategi, udah ngasih saran juga nih, boleh kali kasih ke teman-teman nih closing statement nih buat masyarakat, mungkin buat pemerintah-pemerintah lain juga nih yang mungkin belum ikut gerakan yang dilakukan kali ini, boleh banget nih Gus. Untuk masyarakat Indonesia, kita harus selalu berbaik sangka kepada siapapun, kepada pejabat kita, kepada pemimpin kita harus selalu berbaik sangka. Insya Allah dengan kita selalu berbaik sangka, negara ini menjadi semakin berkah, maju, dan insya Allah Indonesia emas di tahun 2045 tercapai. Dan kita mari berlomba-lomba, kita contohkan Deddy Mulyadi, kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan untuk orang lain. Oke Sobat Ngegas, akhirnya nih setelah ngobrol panjang sama Dr. Gus Hadi, Rizky Febrianto SMK Sertifikat Gus sama Swadi, kita sampai di penghujung acara nih Gus. Nah Gus, boleh nih kapan-kapan ya atau minggu depan kita boleh lah ngobrol langsung, Gus datang lagi, kita ngebahas topik yang emang lebih seru lagi nih Gus. Kita harus buat bangsa kita rakyatnya cerdas. Betul banget, melalui program Podcast Ngegas Gus. Oke, buat teman-teman Ngegas, jangan lupa saksikan Podcast Ngegas tiap hari Minggu jam 8 malam. Nah, jangan lupa juga untuk like, subscribe, serta ikutin sosial media kita ya buat kalian biar bisa terus ngegas bareng kita. Podcast Ngegas, ngobrol seru, nambah insight baru. Dadah!